Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel YouTube kita dan udah lama nih kita nggak ngobrol serius gitu ya. Mungkin ini agak santai videonya, tapi di channel NXT Forex TV ini kita pengen ngasih sesuatu yang lebih lagi buat teman-teman semua. Spesifik tentang isu Forex Scam. Jadi ada banyak ya, memang dari dulu banget lah, dari zaman pertama saya ngomongin tentang Forex gitu ya di channel YouTube ini, bahkan dari zaman dulu ketika saya baru mulai belajar Forex teman-teman, isu ini selalu diangkat, selalu diragukan gitu ya, selalu dikedepankan untuk jadi diskusi di mana-mana. Di mana orang-orang tuh bilang Forex itu scam, Forex itu penipuan. Ada banyak banget penipuan, tapi ternyata Forex. Apakah benar seperti itu? Atau jangan-jangan sebetulnya penipuan, tapi berkedok Forex? Nah, ini kita perlu luruskan teman-teman. Nggak mungkin, logika sederhananya dulu ya, sebelum nanti saya jelaskan lebih detail, tidak mungkin sebuah industri ini bisa terus-menerus berjalan dan diterima oleh seluruh dunia, dilakukan oleh semua negara di seluruh dunia dalam bentuk transaksi foreign exchange, atau yang biasa teman-teman sebut dengan kata Forex gitu ya. Ini terus-menerus berjalan berkesinambungan kalau ini adalah scam atau penipuan. Tapi teman-teman, kalau kita ngomongin penipuan-penipuan yang ngakunya atas nama Forex, itu banyak. Nah, makanya video ini kita perlu ngobrol serius nih. Perlu ngobrol cukup detail sama teman-teman semua ya. Dan saya harap mungkin teman-teman juga bisa bertanya lagi lebih lanjut, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau komentar di bawah video ini, silahkan supaya kita bisa perdalam lagi, perluas lagi, biar industri Forex di Indonesia, di Nusantara kita tercinta ini semakin cerah. Industri Forex hari ini itu triliunan dolar per hari transaksinya. Dari Bank International of Settlement ya, saya punya data, itu hari ini sudah lebih dari 6 triliun dolar per hari transaksinya tuh. Siapa aja pelakunya? Ada banyak teman-teman. Bukan cuman kita nih trading Forex gitu ya. Bukan cuman kita yang trading saham, trading kripto, trading apapun lah. Yang namanya trading itu berdagang. Kalau misalnya negara ekspor impor, itu ya tukeran duit gitu kan. Itu disebut sebagai foreign exchange transaction. Transaksi Forex kan gitu. Kalau teman-teman jalan-jalan ke luar negeri supaya mata uangnya teman-teman bisa diterima di negara lain, ya perlu beli mata uang negara lain untuk ditransaksikan di sana gitu kan. Kita nggak bisa bawa rupiah, terus rupiahnya seenaknya aja kita mau pakai di luar negeri. Nggak bisa. Perlu ditukar. Misalnya kalau teman-teman mau ke Amerika, ya tukar sama US dollar. Mau ke Jepang, ya tukar sama Japanese yen, dan seterusnya. Ketika teman-teman ke Money Changer, itu juga udah transaksi Forex. Teman-teman baru saja bertransaksi Forex. Gitu ya. Jadi nggak mungkin. Ini industri gede banget, teman-teman. Itu scam. Itu yang pertama. Mungkin orang juga berpikir, kalau gitu duit saya dibawa lari mungkin, Mas. Ditipu mungkin, Mas. Atau jangan-jangan kalau saya loss itu yang makan siapa? Forex itu punya market yang tersentralisasi di beberapa tempat, jadi tidak satu sentral, di mana ada banyak banget nih yang namanya exchange besar yang menaungi industri ini. Kita sebut saja misalnya NYSE, New York Stock Exchange misalnya, atau CME misalnya, Chicago Mercantile Exchange misalnya, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah exchange besar di mana para institusi besar bertransaksi Forex. Pemerintah Indonesia misalnya ekspor atau impor beras dari Thailand misalnya, itu transaksi Forex gitu. Atau kita misalnya nih mau beli durian di Malaysia, Musangking gitu kan. Nah, itu transaksi Forex, teman-teman. Sesederhana itu. Seandainya misalnya teman-teman beli euro dan jual USD, alias teman-teman buy Euro USD misalnya. Kan itu kan kita melakukan dua hal. Kita buy Euro USD, teman-teman beli Euro, terus jual USD sekaligus. Gitu ya. Kita pakai CFD, Contract for Difference. Ketika teman-teman transaksi, teman-teman sedang beli Euro misalnya dari si A. Teman-teman transaksi di market, teman-teman punya euronya. Setelah itu teman-teman, kalau teman-teman lihat harga euronya naik, teman-teman jual, teman-teman profit. Sesimpel itu transaksi Forex. Kalau misalnya ternyata, Mas, berarti kalau saya profit, saya makan duit siapa? Teman-teman nggak makan duit seseorang. Ini bekerja di market luas. Bisa aja teman-teman beli euro dari si A, gitu ya, beli euro USD-nya, dan itu udah jadi profitable transaction buat dia. Bisa jadi. Harganya naik dan barangnya di tangan Anda jual, Anda profit. Apakah yang beli terus akan loss? Enggak juga. Bisa jadi harganya naik lagi, dia jual lagi, dia juga profit. Jadi semua orang bisa profit. Ketika ternyata dia pegang dan harganya turun, terus dia jual lagi, dia loss. Apakah loss-nya diambil sama orang lain? Enggak juga. Jadi ini adalah acuan harga berdasarkan kontrak yang teman-teman lakukan kalau teman-teman bertransaksi. Sama aja, di saham juga gitu. Jadi, kalau teman-teman hari ini ngedenger gitu ya, jangan trading Forex, jangan trading saham, nggak usah nge-Forex, nggak usah nge-saham gitu-gitu, nggak usah deh, jangan, hati-hati, itu susah, itu penipuan, itu duit kita nanti aneh-aneh dibawa lari. Itu hanya, menurut saya ya, sorry itu saya ini teman-teman, menurut saya, yang seperti itu, pendapat-pendapat seperti itu hanya pendapat orang-orang males yang kurang informasi.
Di balik kebingungannya, ya udahlah gampang bilang aja penipuan. Bilang aja forex scam lah, daripada harus meneliti, harus rajin-rajin belajar gitu ya, menggali lagi ilmu lebih dalam. Itu kan butuh effort, butuh usaha lebih gitu. Pada dasarnya kita sebagai manusia emang pengennya nggak ngapa-ngapain. Jadi wajar jika ada yang berpendapat seperti itu, saya juga nggak nyalahin teman-teman. Ada banyak orang yang tanda kutip sebagai oknum gitu ya, yang memperkeruh industri ini menurut saya. Dia mengatasnamakan forex padahal dia bawa lari duit orang. Titip aja tadinya di saya, nanti saya tradingin gitu. Habis itu dia tinggal bilang, aduh ternyata kita dicurangin sama broker nih, ternyata forex itu scam. Padahal dia mungkin yang nggak bisa trading. Gitu aja, simple. Jadi industrinya bagus dan benar, asal Anda bener-bener mau melakukan due diligence sendiri gitu. Bener-bener kumpulin informasi, bener-bener belajar, bener-bener maksimalkan apa yang mungkin teman-teman bisa pelajari dari industri ini, baru teman-teman layak mendapatkan profitnya. Sesimpel itu. Layaknya sebuah profesi lah ya. Teman-teman nggak bisa sembarangan tiba-tiba mau ngobatin orang padahal bukan dokter misalnya gitu kan. Atau membelain orang di pengadilan padahal bukan pengacara misalnya. Atau mau nangkepin penjahat padahal Anda bukan polisi. Ada waktunya teman-teman, di mana Anda bisa dibayar dari sebuah profesi setelah teman-teman belajar praktek gitu ya. Belajar praktek sampai akhirnya jadi expert. Specifically di industri forex sama. Industri forex ini juga sebuah industri yang besar dan para pelakunya juga profesional. Semoga teman-teman bisa dapetin pencerahan supaya teman-teman bisa dapetin bayangan lagi lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Ini baru kulitnya doang nih ya. Kalau teman-teman mau perdalam lagi mungkin tentang hal-hal yang berhubungan dengan ini, silahkan komentar di video ini ya, di bawah video ini. Nanti kita akan perdalam lagi, lebih dalam lagi buat teman-teman semua berdasarkan pengetahuan yang teman-teman sudah punya sekarang dan tambahan informasi dari saya. Kalau misalnya ini kita bikinin video lagi mungkin dari jawaban teman-teman, dari pertanyaan teman-teman gitu ya. Ini bisa jadi manfaatnya buat orang lain lebih banyak lagi. Jadi saya harap teman-teman bisa interaktif di channel YouTube ini. Di video di YouTube ini ada banyak banget ilmu yang bisa teman-teman dapat. Dan faktanya teman-teman, ada banyak banget orang yang bisa profit trading hanya dengan nonton video-video di channel YouTube NFC Forex TV ini. Jadi pastikan teman-teman subscribe channelnya, teman-teman share informasi-informasi yang berharga dari channel ini, dan silahkan dimanfaatkan dengan seluas-luasnya. Ya, saya happy kalau teman-teman bisa manfaatin ini semua. Kita akan ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you!